itu negara paling korup. Nah, apa obatnya korupsi itu? Berbagai hasil studi di berbagai negara, baik kita lihat dari tampilannya sehari-hari maupun disertasi yang menulis tentang itu mengatakan kalau ingin menghapus korupsi, perbaikilah demokrasi. Banyak buku-buku seperti itu. Tapi di Indonesia, nah ini kan masalahnya. Mengapa di Indonesia nih demokratisasi tidak mempan? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi, sehingga Pak Harto dijatuhkan, undang-undang dasarnya diperbaiki, undang-undang bidang politik dibongkar semua, dui fungsi ABRI dicabut dan seterusnya agar demokratis. Maksudnya itu untuk memberantas korupsi, karena korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang nih, korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Saya selalu mencontohkan gini, gampang nih. Zaman Orde Baru tuh kalau mau korupsi ini APBN misalnya, Pak Harto nyusun APBN, nggak bisa dibantah oleh siapapun ya APBN. Sesudah itu ada penentuan proyek, kemudian itu proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya. Korupsi itu terjadi pada proyek. Ini jembatan ini kelompoknya ini, yang jembatan tuh kelompoknya si B, yang ini kelompoknya dibagi-bagi gitu, sehingga korporatisme itu tumbuh subur. Tapi saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara mau korupsi APBN bisa. Datang ke anggota DPR, pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedung, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada uangnya tersedia, baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali, dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, Surabaya, naik kereta api. Wah sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja juga. Saya ingin makan gudeg ke Jogja, contoh saya makan siang ke Jogja sebentar, bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Dulu naik kereta Pak. Jadi sekarang semakin meluas. Dan itu persoalan kita, sehingga kalau ditanya Pak, mengapa zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar, sekarang besar kok orang tenang-tenang aja gitu. Tenang-tenang aja tuh maksudnya apa? Kadang-kala ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita enggak kaget lagi. Dulu zaman Pak Harto saudara, dengar ada korupsi 10 miliar, kaget itu. Sampai menjadi bom ketika ditansil 1,2 triliun. Tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto itu, paling miliaran, puluhan miliar. Itu pun sudah dianggap parah. Nah sekarang kita tiap hari tuh 300 miliar, oh itu 6 triliun, oh itu 800 miliar. Banyak sekali. Dan itu saudara terjadinya meluas, pusat, daerah, kanan, kiri. Ini dulu kan legislatif nih, eksekutif nih, poros korupsinya karena menguasai APBN. Sekarang DPR sudah ikut. Bahkan DPR tuh pernah ikut sampai satuan 3. Penentuan jenis barang tuh mau ikut. Menentukan, harusnya kan ngesahkan APBN aja udah cukup. Dan tidak boleh titip materi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.